Sebelum kita masuk ke ceritanya, tolong tuliskan, sholawat, serta dari mana kalian berasal, di kolom komentar, serta jangan lupa klik tombol subscribe dan like. Semoga kita semua, mendapat berkah rizki yang melimpah dan kesehatan. Amin, terima kasih. Mari kita lanjut ke kisah cerita, let's go. Angin malam berhembus pelan di sepanjang jalanan kota yang mulai lengang. Lampu-lampu toko yang telah tutup meninggalkan cahaya kuning redup, membentuk bayangan panjang di trotoar kotor. Aroma sampah, debu, dan sisa hujan sore tadi bercampur menjadi udara lembab yang menusuk hidung. Di sudut jalan, dekat sebuah gang sempit, seorang pemulung muda tampak mendorong gerobak karat yang berdecit nyaring. Dialah Ronald, usianya sekitar 25 tahun. Wajahnya tampan namun tertutup noda debu, keringat, dan ingus kering di sisi pipi. Kaos putih lusuh yang ia pakai tampak sobek di bagian kerah, sementara celana pendek hitam yang sudah memudar warnanya menunjukkan betapa kerasnya hidup yang ia perankan. Sebuah karung rongsokan menggantung di bahunya, bukan karung biasa, tapi karung yang sudah dimodifikasi dengan ruang tersembunyi tempat ia menyimpan alat komunikasi kecil yang tak boleh dilihat siapapun. Tatapan mata Ronald tajam namun tenang. Tak ada tanda-tanda gentar sedikit pun meski malam ini ia sedang menyamar sebagai sesuatu yang jauh dari identitas aslinya. Ia bukan pemulung. Ia adalah intel muda, yang sudah 2 bulan menyusup di jalanan sebagai gelandangan pengumpul rongsok. 2 bulan tanpa mandi layak. 2 bulan makan makanan sisa atau yang ia beli murah dari warung jam 3 pagi. 2 bulan menahan gengsi dan martabat demi satu misi besar yang berada di ujung tanduk. Misi itu adalah mengungkap sindikat peredaran narkoba kelas kakap yang sudah bertahun-tahun tak tersentuh hukum. Sindikat yang begitu rapi, begitu kuat, dan begitu kejam, hingga membuat polisi-polisi jujur sekalipun terpaksa merancang penyusupan tingkat tinggi. Namun yang tidak banyak orang tahu, bahkan sebagian tim intel sendiri pun tidak sadar, bahwa otak besar dari sindikat itu bukanlah bandar biasa, bukan pengusaha ilegal, bukan mafia jalanan. Melainkan seorang komandan polisi, namanya Komandan Wicaksono, sosok berwajah dingin, berkumis tebal, memiliki postur berwibawa, dan tatapan mata yang bisa membuat bawahannya terdiam. Ia dihormati sebagai salah satu komandan paling disiplin dan berkarisma di kota ini. Dan di saat yang sama, ia ditakuti sebagai pengendali jalur masuk narkotika terbesar yang memanfaatkan preman-preman bertato, lelaki-lelaki botak penuh bekas luka, dan para gondrong bersenjata tajam sebagai kaki tangan di lapangan. Semua orang melihatnya sebagai aparat negara. Tak ada yang menduga ia adalah musuh yang sesungguhnya. Kembali ke Ronald, ia berhenti di depan sebuah gedung besar yang lampunya masih menyala meski waktu sudah lewat tengah malam. Di dinding depannya terpampang mencolok sebuah papan besar berwarna merah muda dengan neon putih yang menyala terang. Lisa Karaoke. Bangunan itu tampak mewah dari luar, tapi aura yang terpancar dari dalamnya bukanlah hiburan. Melainkan sebuah atmosfer gelap, dingin, dan mencekam. Tempat itu adalah markas transaksi gelap di malam hari, pusat koordinasi anak-anak buah Wicaksono. Para preman berkumpul di lantai dasar, sementara transaksi skala besar dilakukan di ruangan-ruangan VIP yang kedap suara. Ronald berhenti sejenak. Ia mengusap keringat di leher dengan punggung tangan. Gerobak rongsoknya berhenti berbunyi. Matanya tajam mengawasi sekitar, memastikan tidak ada yang memperhatikan gerak-geriknya. Namun rencananya selalu sama, menjadi tak terlihat. Menjadi pemulung membuatnya aman, karena orang-orang seperti dirinya biasa dianggap remeh, tidak penting, tidak perlu diperhatikan. Dan itu justru membuatnya bisa bergerak bebas. Dari pintu kaca Lisa Karaoke, seorang preman bertubuh besar keluar. Kepala botak mengkilap, tato naga menjulur dari leher hingga bahunya. Ia merokok sambil menggerutu, matanya merah karena minuman keras. Ia melihat Ronald dan langsung mengomel. "Hei, pemulung, jauh-jauh. Bau lu ganggu pelanggan." Ronald menunduk, berperan dengan sempurna sebagai pemulung ketakutan. Maaf bang, saya cuma mau cari rongsokan, saya gak ganggu." Preman itu maju satu langkah, mendorong pundaknya dengan kasar. Ronald pura-pura kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke samping gerobaknya. Karung rongsokannya terguling, menumpahkan beberapa kaleng bekas dan besi karatan. "Halah, pergi sana, jangan bikin malam gua sial," bentak preman itu. Ronald memunguti barang-barangnya sambil menunduk, menahan diri agar tidak terpancing emosi. Sebagai intel, ia sudah ditempa untuk menahan rasa sakit, baik fisik maupun mental. Tapi yang paling menyakitkan bukanlah dorongan kasar itu.
melainkan melihat bagaimana para kriminal ini bebas berjalan di bawah perlindungan polisi. Ronald berdiri kembali, mengikat karungnya, dan kembali mendorong gerobak. Tapi alih-alih pergi menjauh, ia mengarahkan gerobaknya menuju lorong gelap di samping gedung, tempat ia biasa mengamati aktivitas keluar masuk tanpa diketahui. Lorong itu gelap, sempit, dan hanya diterangi lampu kuning yang hampir mati. Bau pesing menuai kegelapan, tapi disitulah Ronald bisa mendekat tanpa dicurigai. Ia bersandar pada dinding, menahan napas, dan menatap ke arah pintu belakang gedung. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil hitam berhenti. Dari dalamnya keluar seorang pria berseragam Polri, lengkap dengan pangkat. Kumis tebalnya tampak rapi meski malam mulai larut. Tatapan matanya tajam, seolah bisa menembus siapa saja yang berada di hadapannya. Komandan Wicaksono. Ia berjalan masuk ke gedung tanpa bicara sepatah kata pun, tapi para preman yang berada di sekitarnya langsung berdiri lurus seperti barisan prajurit, padahal mereka bukan polisi. Mereka terlalu hormat, terlalu takut, terlalu patuh. Dan Ronald melihat segalanya dari balik kegelapan. Jadi benar, gumam Ronald dalam hati. Semua jejak mengarah ke dia. Ronald menahan napas, tubuhnya tidak bergerak sedikit pun. Ia tahu malam ini mungkin akan ada transaksi besar. Dan ia harus mencari celah untuk masuk lebih jauh. Namun apapun itu, satu hal sudah jelas. Perang yang sedang ia hadapi bukan hanya melawan para preman, tetapi melawan seorang aparat berseragam yang memimpin mereka dari dalam kegelapan. Dan disinilah cerita panjang ini dimulai. Gedung Lisa Karaoke dari luar terlihat seperti tempat hiburan biasa. Lampu warna-warni yang berkelip, papan nama besar dengan neon mencolok, serta alunan musik dangdut remix yang bocor sampai ke trotoar membuat siapapun mengira bahwa di dalamnya hanya ada para muda-mudi yang sedang bersenang-senang. Tapi Ronald tahu, semua itu hanyalah kedok. Semakin malam, justru semakin gelap kegiatan di dalam gedung itu. Semakin sepi jalanan, semakin ramai transaksi di lantai-lantai tersembunyi yang tidak tercantum dalam blueprint bangunan. Di bagian depan, terdapat ruangan lobi dengan sofa merah yang tampak mewah. Tapi siapapun yang masuk lewat pintu itu akan diarahkan menuju ruang karaoke biasa, ruang-ruang kecil berlapis busa, minuman, lagu, dan hostess. Namun gedung ini memiliki dua wajah. Wajah kedua itulah yang ingin dibongkar Ronald. Wajah gelap yang berada di belakang, di sudut bangunan, di balik pintu besi yang dijaga oleh preman-preman bertato. Ronald mengintip dari ujung lorong gelap tempat ia bersembunyi. Preman botak yang tadi mengusirnya kini berdiri di depan pintu besi itu, menghisap rokok sambil berbicara dengan dua rekannya, satu berambut gondrong dengan tato ular melilit di lengannya, satu lagi berkepala plontos dengan bekas luka panjang di pipi. Dari dalam gedung, suara musik tidak lagi terdengar. Yang ada hanya dengung rendah seperti generator besar. Ronald tahu, di balik pintu itulah jalur distribusi narkoba dilakukan. Tiba-tiba, pintu besi itu terbuka. Cahaya putih dingin tumpah keluar. Sosok Komandan Wicaksono muncul di ambang pintu. Kumis tebalnya tampak semakin jelas karena cahaya neon ruangan. Tatapannya dingin, seperti tak memiliki rasa takut sedikit pun. Para preman langsung tegak dan menunduk hormat, meski secara hukum mereka tidak seharusnya hormat pada polisi. Tapi pada Wicaksono, mereka tunduk tanpa syarat. Wicaksono berdiri di depan pintu, menyalakan rokoknya perlahan sebelum berbicara. Semua barang dari gudang bawah sudah dinaikkan. Suaranya berat, pelan, tapi tegas. Preman gondrong menjawab, "Sudah, Komandan. 3 koper siap diberangkatkan. Tinggal nunggu orang pelabuhan." Wicaksono mengangguk tipis. "Bagus. Malam ini tidak boleh ada kesalahan. Kalian tahu siapa yang pesan barang ini?" Preman-preman itu saling pandang. Wicaksono melanjutkan, "1 kontainer penuh. Kalau bocor," ia menatap mereka satu persatu dengan tatapan pembunuh. "Kalian semua saya kubur di belakang gedung." Aura mencekam itu membuat Ronald merasakan hawa dingin merambat di tulang belakangnya. Wicaksono bukan polisi sembarangan. Dari tatapannya saja sudah jelas bahwa ia terlatih, bukan hanya dalam prosedur, tetapi juga dalam dunia gelap kriminal. Preman botak menelan ludah. "Siap, Komandan." Wicaksono menarik napas panjang dari rokoknya lalu menghembuskan perlahan, menatap langit malam. "Kirim semuanya ke truk jam 2 pagi. Jangan lebih, jangan kurang." Kemudian ia kembali masuk dan pintu besi itu tertutup rapat. Ronald mengusap keringat dingin di lehernya. Dari percakapan itu saja, ia sudah mendapat informasi penting. Ada gudang bawah tanah.
Ada koper, ada pengiriman lewat pelabuhan, ada sebuah truk yang dijadwalkan pukul 2 pagi. Tapi semua itu belum cukup untuk membongkar kasus besar. Ia butuh bukti. Bukti yang tidak bisa disangkal. Bukti yang menegaskan bahwa komandan polisi itu bukan sekadar terlibat, tetapi memimpin seluruh sindikat. Dari dalam karungnya, ia meraba alat perekam kecil yang ditanam di balik sobekan karung. Namun untuk mendapatkan bukti nyata, ia harus masuk ke tempat yang tidak boleh ia masuki sebagai pemulung. Ronald menggigit bibirnya, memutar otak. Bagaimana cara masuk ke dalam? Bagaimana menembus penjagaan preman-preman itu tanpa identitas terbongkar? Sementara pikirannya berputar, suara langkah kaki terdengar dari arah belakang lorong. Ronald menoleh cepat, bersiap untuk kabur atau melawan jika perlu. Tapi sosok yang muncul hanyalah seorang pria pemabuk kurus, sempoyongan, membawa botol minuman. Ia melintas tanpa peduli, mengomel sendiri sebelum akhirnya muntah di dekat tong sampah. Ronald menghela napas lega, lalu sebuah ide muncul di kepalanya. Jika ia tidak bisa masuk sebagai pemulung, mungkin ia bisa masuk sebagai orang mabuk yang tersesat. Preman biasanya meremehkan orang mabuk, mereka sering datang ke karaoke. Tapi tentu saja, ini berisiko besar. Satu kesalahan kecil saja bisa membuatnya diseret masuk dan, mungkin tidak pernah keluar lagi. Namun waktunya semakin sempit. Jam dinding kota menunjukkan pukul 1:05. Tinggal kurang dari 1 jam sebelum koper-koper narkoba itu dipindahkan ke truk. Dan jika truk itu sudah bergerak, maka bukti akan hilang, barang akan lenyap, dan sindikat akan kembali tak tersentuh. Ronald mengepalkan tangan. Saya harus masuk, sekarang. Ia melirik gerobak dan karungnya. Jika ia bermaksud menyusup, ia tidak bisa membawa gerobak itu. Terlalu mencolok. Ronald mendorong gerobaknya perlahan ke balik kontainer kosong di ujung lorong, menyembunyikannya. Lalu ia meraih secuil debu dan abu dari lantai lorong, menggosokkannya ke wajahnya agar semakin terlihat kumal. Ia juga mengangkat botol plastik kosong dari tumpukan sampah, meniupkan aroma liar dari sisa alkohol di dalamnya. Dengan langkah sempoyongan yang dibuat-buat, mata setengah terpejam, Ronald mulai berjalan ke arah pintu samping gedung. Tepat menuju 3 preman bertato yang menjaga pintu belakang Lisa Karaoke. Lorong itu sunyi, hanya terdengar suara musik samar dari dalam gedung. Ronald berjalan makin dekat. Preman-preman itu mulai memperhatikan. Hingga akhirnya preman botak mendesis. "Heh, ini pemulung gembel tadi bukan? Ngapain balik lagi?" Ronald terus berjalan seperti orang mabuk berat, menggoyangkan botol kosong, bergumam tidak jelas. Preman bertato ular menatap Ronald dengan raut curiga. Preman berkepala plontos menyipitkan mata. Ronald tetap mendekat, hingga jarak hanya tinggal 3 meter. Disinilah babak panjang ini berubah menjadi ketegangan. Sebelum Ronald sempat membuka mulut untuk berakting lebih jauh, preman gondrong menahan bahunya dengan kasar. "Berhenti, lu mau apa?" "Hah?" Ronald menatap mereka dengan tatapan kosong, namun pikirannya bekerja cepat seperti pisau. Ia harus menyusup, dan ia harus melakukannya sekarang. Preman gondrong mencengkeram bahu Ronald erat, seolah tangannya adalah capit besi yang siap meremukkan tulang. Sorot matanya penuh curiga, pupilnya kecil seperti ular lapar yang sedang menilai apakah mangsanya harus dimakan atau dibiarkan hidup. "Heh, pemulung sialan," desisnya. "Lu balik ke sini mau apa? Mau nyari mati?" Ronald membiarkan tubuhnya bergoyang seperti orang mabuk berat. Lidahnya dibuat sengau, suaranya sengaja dibikin bergetar, membuat kata-katanya terdengar seperti omongan orang teler yang tak tahu dunia. "Bang, saya cuma cari tempat buat tidur bentar," gumamnya lirih. Preman botak tertawa keras, suaranya memantul di dinding beton lorong. "Hah, tempat tidur di sini? Ini bukan musola, bego. Ini wilayah orang gede. Nyawamu bisa hilang cuma gara-gara salah langkah." Preman yang satu lagi, si plontos dengan bekas luka panjang di pipi, menggeleng, menatap Ronald dengan jijik. "Udah, tendang aja nih orang, Big. Biar kapok. Dari tadi nongol mulu. Bikin gue keki ngeliatnya." Ronald menggenggam botol plastik sambil menunduk. Ia harus memilih waktu yang tepat. Tidak boleh memancing kecurigaan. Ia harus terlihat lemah, hina, tak berbahaya, sampai mereka lengah. Lalu, sebuah suara dalam ruangan terdengar. Klik, pintu besi di belakang mereka terbuka sedikit, memunculkan cahaya putih terang. Seorang pria berjaket hitam keluar sambil membawa koper besar berwarna abu-abu. Dari ekor mata,
Ronald melihatnya didorong oleh dua orang preman lain dari dalam. Preman botak langsung mendekat ke pintu. Oke, ini koper kedua, iya. Jaket hitam mengangguk. Iya, bos bilang jangan sampai ada bekas tangan siapapun. Dia mau semua bersih sebelum dimasukin ke truk. Preman botak memaki pelan. Ribet amat, padahal kita tiap hari ngurus beginian. Tutup mulut, bentak si jaket hitam. Bos lagi di atas. Kalau denger lu ngeluh, bisa kelar hidup lu. Nama, bos, yang mereka sebut bukanlah orang biasa. Ronald tahu siapa pemilik kata itu. Komandan Wicaksono. Sosok berseragam yang sedang menyaksikan sendiri koper-koper narkoba itu dipersiapkan. Ronald mengangkat wajah sedikit, sekadar cukup untuk melihat jelas. Di balik pintu besi, ia melihat tangga beton menurun ke bawah. Lampu-lampu neon putih menggantung berbaris rapi, menerangi lorong panjang menuju gudang bawah tanah yang ia cari sejak lama. Tampak beberapa bayangan bergerak di dalam ruangan, anak buah Wicaksono yang sibuk memindahkan barang. Di dalam sana, ada bukti, ada barang, ada jalur penyelundupan. Ada video CCTV yang mungkin direkam dari ruang kontrol. Dan jika Ronald bisa masuk hanya beberapa meter lebih dalam, cukup untuk melihat isi koper atau mendengar percakapan Wicaksono langsung, itu bisa menjadi batu kunci untuk menjatuhkan seluruh sindikat. Namun untuk masuk ke pintu neraka itu, ia harus lolos dari 3 preman di depannya. Preman gondrong mendorong Ronald mundur. Pergi, bego, ini bukan tempat lu. Ronald membiarkan tubuhnya limbung, lalu bersandar pada dinding. Ia menghela napas berat, seperti benar-benar mabuk. Saya mau tidur bentar aja, Bang. Bilang apa tadi? Preman pelontos dengan luka panjang meninju udara, seolah bersiap memukul. Namun Ronald justru tersenyum kecil. Senyum yang ia sembunyikan di balik akting mabuknya. Karena tepat saat itu, kesempatan emas datang. Pintu besi kembali terbuka lebih lebar. 2 anak buah dari dalam mengeluarkan koper ketiga. Dan dari dalam ruangan, muncul suara berat yang sangat Ronald kenal. Suara Komandan Wicaksono. Pastikan semua koper naik ke truk jam 2. Tidak boleh ada yang tercecer. Kalau ada yang hilang, suara itu berhenti sejenak. Kemudian terdengar nada dingin penuh ancaman, saya sendiri yang turun tangan. Ronald merasakan jantungnya berdentum kencang. Itu suara asli, ucapan asli. Itu bisa menjadi bukti. Ia tahu bahwa suara itu harus direkam dengan jelas. Ia tahu harus mendekat hanya beberapa meter lagi. Mata Ronald melirik ke arah karung lusuh yang ia tinggalkan di balik kontainer. Di dalamnya ada alat perekam dengan jangkauan suara terbatas, harus berada dalam radius 3 meter agar bisa merekam jernih. Dan sekarang, ia berada 5 meter dari pintu. Kurang 2 meter. 2 meter yang terasa seperti jurang maut. Ronald membuat gerakan tiba-tiba, ia tersandung, kaleng di lantai dan jatuh maju. Tubuhnya hampir mengenai kaki preman gondrong, membuat preman itu marah dan berbalik. Woi, anjing, lu. Tapi Ronald memotongnya dengan gumaman mabuk. Bang, tolong, saya muntah. Lalu ia langsung menunduk dan muntah pura-pura tepat di dekat kaki mereka, lengkap dengan suara dan gerakan tubuh realistis, trik intel yang sudah ia latih. Preman gondrong mundur jijik. Preman botak mendesis, ah jijik. Pergi sana. Preman pelontos bahkan menutup hidungnya. Bau, gila lu. Dengan jijik itu, mereka amblas ke samping, membuka sedikit ruang. Dan Ronald memanfaatkan ruang itu. Ia merangkak, sedikit demi sedikit, mendekat ke pintu besi. Suara Wicaksono masih terdengar dari dalam. Pelabuhan sudah siap, kapal akan berangkat subuh. Jangan ada polisi lain tahu, ngerti kalian? Anak buah di dalam menjawab serempak, siap, komandan. Ronald sudah berada sangat dekat. 1 meter lagi, hanya 1. Ia memposisikan tubuhnya seperti orang mabuk yang sedang mencari tempat bersandar. Tapi tangannya meraih alat kecil yang ia selipkan di saku celana. Rekaman. Ia harus nyalakan rekaman. Saat jarak tinggal setengah meter dari pintu, Ronald menundukkan kepala, seolah mau pingsan di depan pintu. Ia menekan tombol kecil di alat itu dengan jarinya. Bip, sangat pelan. Rekaman mulai berjalan. Tapi sebelum Ronald sempat mendekat ke ambang pintu. GREP. Tangan besar mencengkeram kerah kaos lusuhnya dari belakang. Sangat kuat. Hei, mau ngapain lu? Teriakan lantang meledak tepat di belakang telinganya. Ronald membeku. Preman botak sudah menariknya kasar, membuat kakinya terangkat dari lantai. Si pelontos bersiap menghajar. Si gondrong menatap dengan tatapan membunuh.
Dan yang paling buruk, pintu besi terbuka lebih lebar. Sosok Komandan Wicaksono kini berdiri di depan pintu. Melihat Ronald, menatapnya tajam, seakan bisa membaca seluruh isi otaknya. Ronald merasakan bulu kuduknya berdiri. Karena malam ini, ia hampir berhasil menyusup, dan juga hampir mati. Namun Ronald tahu ia sudah ketahuan. Wicaksono menatapnya terlalu lama, terlalu tajam, hingga menembus topeng pemulungnya. Dalam sepersekian detik itu, Ronald mengambil keputusan terakhir. Ia melempar alat perekam kecil itu ke dalam ruangan, tepat ke kaki koper-koper narkoba. Anak buah Wicaksono terkejut, langkah mereka terhenti sekejap. "Apa itu?" teriak salah satu preman. Kesempatan itu cukup bagi Ronald. Ronald sudah memicu tombol darurat di pinggangnya. Dalam 5 detik, sirene mobil polisi bergema dari seluruh penjuru. Tim gabungan yang sudah menunggu langsung mengepung Lisa Karaoke. Fajar datang. Gedung digeruduk. Koper-koper narkoba disita. Alat perekam yang Ronald lempar merekam suara asli Wicaksono dengan sangat jelas. Dan Komandan Wicaksono, yang selama bertahun-tahun kebal hukum, akhirnya ditangkap oleh pasukan internal Polri sendiri. Ronald berdiri jauh di belakang garis polisi. Masih memakai pakaian lusuhnya. Badannya berdebu. Tapi kali ini ia menang. Ronald tersenyum tipis, menatap matahari pagi yang muncul di balik gedung. Dan hari itu, untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu menyamar, ia pulang sebagai dirinya sendiri. Tamat.